lakukan. Mereka udah yakin dengan air itu, terus pertama dengan E4, dengan dengan kotoran ini, apa semuanya gitu. Mereka yakin air itu udah steril dari hama-hama yang tidak bisa kita lihat. Nah, gimana caranya kita untuk mensterilkan air? Itu Pak, yang memang apa ya? Saya itu belajar berapa tahun ya, tapi belajar secara apa tidak ke sana, tidak ke sini ya. Kalau udah ratusan ada lah habis. Ketemunya ya baru berapa bulan terakhir, 8 bulan terakhir ini kan baru ketemu. Ternyata selama ini yang bawa penyakit ke lele itu bukan lele, air. Fatal itu air. Setelah saya menemukan rabal, itu ditemukan sama profesor dari Aceh. Itu sangat menarik sih emang sih. Jadi dia memang rabal itu khususnya pertama itu buat air payau, Pak. Air payau, Pak. Karena selama ini belum pernah ada orang yang bisa netesin di air payau dan air pump itu paling sulit. Nah, ABK kita udah berhasil mengenai pump. Sekarang saya taruh di Harapan Indah memakai rabal itu. Nanti masalah pengaplikasiannya biar dijelasin sama Bang Budi. Memang sih biarpun itu untuk pemijahan, untuk apa, insya Allah air rabal itu sampai kita panen 2-3 siklus lah, kita nggak ganti air. Tapi kita harus kontrol air. Kalau kita ketalankan, karena rabal ini mengurai segala bakteri yang negatif untuk menjadi bakteri positif. Jangan usaha tanpa ilmu, resiko kegagalan sangat tinggi. Ikutilah pelatihan budidaya lele dari pemijahan, pendederan bibit, hingga pembesaran dan pemasarannya. Informasi lengkap, cek deskripsi video ini. Nah, kita kebanyakan bakteri positif pun, lele nggak bisa bergerak. Kita melihat kualitas air, oh ini harus dibuang, taruh atau seperempat. Sebenarnya sih nggak perlu dibuang, dioper ke kolam lain juga nggak jadi masalah. Itu saya yang semalam ke sono ya, itu dari 678 ya. 68.000? Enggak, 678. Oh, ukuran 678 cm. 1 bulan normal nggak? 1 bulan 5 hari. Yang Siti lihat malam. Itu termasuk cepat, Pak. Harusnya kalau sebulan itu mencapai ukuran 11-12, tapi itu udah LBG remaja itu. Itu udah aku timbang kalau nggak salah kemarin sortir terakhir kemarin 1 kilo 51. 50 lah. 1 kilonya 50. Sekilonya 50. 12, Itu seminggu 13. Yang lalu ya. 12, 13, 14. Seminggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Nah, tapi saya akuin, siapapun yang berbudidaya, kita masih dapat pakan di atas 5.000 yang tidurnya. Itu menurut saya pribadi lah ya. Itu menurut saya pribadi, kalau kita masih dapat pakan itu di atas 5.000, minim ya. Harga peletnya nih, pakannya nih? Harga pelet kayak harga pakan kayak apapun itu, minim nggak? Kalau menurut aku pribadi minim. Tapi kalau di angka 5.000 maksimal atau 5.000 ke bawah bisa enjoy gitu. Ini 5.000 per kilo. Mau pelet, mau apapun itu, Pak. Jadi cara sederhananya mungkin begini. Ketika kita beternak umpamanya dengan 5.000 ekor. Selama 5.000 ekor nih penggunaan pelet kita berapa banyak, kita kalkulasi. Kalau memang penggunaan pelet itu permodalannya melebihi dari 5.000 per kilonya yang dihabiskan untuk 5.000 ekor. Maaf ya, Pak. Kalau kita miara 5.000 kita nggak bisa berspekulasi. Kalau saya dulu spekulasinya, saya minimal miara itu 20.000 minimal.
mati separuh saya buang semuanya. Gambling saya dulu. Gila emang. 20.000, 50% mati saya buang semuanya udah. Biar lagi. Kalau kita cuma nyoba 5.000 atau 10.000, nggak bakal kelihatan. Nggak bakal kelihatan hasilnya. Pertama, lele pertumbuhannya sama nggak sih? Kagak lah, nggak beda. Itu yang jadi masalah kita. Kenapa? Kita miara cuma 5.000, paling yang gede 2.000, 1.500 sampai 3.000. Tapi kalau kita menemukan pakan alternatif yang benar-benar proteinnya di atas 30%, satu contoh pelet Bang Rudi, itu udah kita enjoy. Nah, yang jadi masalah selama ini satu Bang Dia, Ya. kita memberikan makan lele kelebihan, mati nggak? Enggak. Bagus nggak? Kalau di Pakai limbah? pakai limbah. Pakai limbah. Pakai limbah kalau kelebihan ya limbahnya tenggelam jadi amoniak. Itulah fungsi air yang harus kita rabal. Dapatkan indukan berkualitas siap pijah 1 paket, 2 betina dan 1 jantan, serta e-book tutorial memijahkan secara alami dan semi alami. Insya Allah berhasil, anti gagal. Jadi dengan banyaknya limbah dan kotoran air yang udah merusak ikan itu, gimana caranya bakteri negatif itu kita balik menjadi bakteri positif untuk pakanan dia? Karena apa ya? Sekarang kita nanya, lele 10 menit dikasih makan, 10 menit lagi dikasih makan, habis nggak? Habis nggak? Tapi dimakan nggak? Tapi dilepehin nggak? Itu yang kita takut, karena kita nggak tahu. Di dalam air kita nggak tahu, karena kita sama aja nanam di dalam air. Nah, yang jadi masalah kita satu, gimana sisa pakanan itu dia awet? Air rabal lah itu yang sangat penting. Jadi fungsi air rabal ini emang di apa ya? Dia bisa mengurai sisa makanan, sisa kotor apa dia terurai. Dan dia juga bisa mengurai lumut. Nah, kayak ini nih. Saya lihat kolom-kolom Bang Rudi nih, Pak ya. Saya juga bingung. Kok enak tuh ngelihat kolam bibit ukuran 3, 4, 5, posisi seperti air seperti ini. Saya nggak suka. Kalau dulu oke, senang. Kenapa? Kita bisa ngelihat bibit apa enggak. Tapi kalau pas musim panas, saya udah dijamin seminggu itu lewat. Karena tidak ada apa ya, penolak sinar matahari. Nah, terus saran saya jangan pernah pakai paranet deh. Paranet lebih bagus pakai plastik UV. Plastik UV itu ada dua fungsi di kala musim panas dan musim dingin. Apa? Musim hujan. Itu pada efek itu Pak? Untuk pembibitan loh Pak ya. Untuk pembibitan. Kita kan bicara dari awal untuk pembibitan. Tapi kalau untuk pembesaran nggak usah pakai apa-apa udah. Nggak usah paranet, nggak usah apa. Los saja. Tapi kita harus membentuk kualitas air itu Pak. Gimana caranya matahari itu nggak tembus. Jika Anda ingin bergabung dengan grup Kaisar Lele Nusantara, Anda bisa menghubungi WhatsApp saya. Di sana kita akan berkumpul dengan teman-teman lain yang satu hobi, satu usaha, gratis tanpa dipungut bayaran apa-apa. Di sana kalian bisa berbagi yang kalian tahu dan bertanya yang kalian perlu tahu. Jangan lupa cek deskripsi video ini untuk informasi lebih akurat lainnya. Emang proses untuk pengolahan air sih lumayan Pak. Berapa hari? Kita teman-teman 10 hari ya? 10 hari ya. Itu kadang-kadang orang yang nggak sabar. Nah saya tipenya orang nggak sabaran dulu Pak. Tapi setelah berpuluh-puluh ribu mati, beratus ribu mati, ternyata kita harus ngikutin SOP apa yang sudah dibuat sama sponsor kita. Pertama itu Pak ya. Kedua masalah air.
lele kalau Bapak bisa ada tempat, ada kolam, air yang sudah ada di berapa puluh kolam itu disirkulasi aja. Jadi jangan pernah pakai air baru. Karena apa? Contoh deh, Bang Rudi udah nyaman nih di sini. Saya pindah ke Cakung, enak nggak? Kagak lah, air belum tentu enak. Enggak, kita sebagai manusia. Nyaman nggak? Enggak lah. Seperti itu pun lele. Dia udah nyaman di satu air ini, udah enak deh dipindah air ini. Ini nggak boleh nyaman. Justru setelah saya pakai sirkulasi yang longgar seperti kolam Armadinda ya, itu saya bikin 10 kolam 3 kali 5. Satu kolam itu saya kasih 6.000. Kolam terpal sama kayak kolam terpal. Diameter 2 kali 5. Saya kasih 6.000 7.000. Kotak. Nekat saya, Pak. Saya isu. Tinggi kalau nggak salah 80. Terpal ya? Iya, airnya. Air paling 50. Itu kelihatan ikan semua. Dikal sangkal. Itu 60 hari kalau nggak 75 hari panen. Pakai aja. Dari 67. 678. Ada rekornya. Kalau kita bicara 78, 20% pasti 6. 10% pasti beli. Ada itu 6. Pasti. Nah, setelah saya pelajari dengan air rabal ini, saya bikin sirkulasi total, balik lagi air, ternyata lebih cepat daripada di air. Nah, kalau untuk pemijahan air rabal itu juga bagus Pak, tapi jangan terlalu itu Pak, jangan terlalu banyak. Satu kolam kasih 2 tutup ini. Pas mau di malam mau mijahin. Pas di malam mau dijahit itu pakai apa? Pakai saat untuk botol-botolnya. Kalau untuk pengaplikasian rabal nantinya saya menyerahkan semua ke Bang Rudi. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.